Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Utami dengan NIM C10512211057. Di sini saya akan mempresentasikan buku saya yang berjudul Keanekaragaman Tingkat Gen. Mungkin teman-teman sudah tidak asing mendengar apa sih biodiversitas. Di sini saya akan membahas sedikit tentang biodiversitas. Biodiversitas adalah keanekaragaman makhluk hidup yang meliputi keseluruhan atau totalitas variasi genetik, spesies, dan ekosistem pada suatu wilayah. Keanekaragaman hayati mencakupi makhluk hidup secara keseluruhan, di antaranya segala jenis flora dan fauna. Tingkat keanekaragaman hayati ada 3. Yang pertama, tingkat genetik, kedua, tingkat spesies, dan yang ketiga, tingkat ekosistem. Di sini saya akan membahas lebih detail tentang keanekaragaman genetik. Keanekaragaman genetik adalah keanekaragaman tingkatan disebabkan variasi gen atau struktur gen dalam suatu spesies makhluk hidup. Gen sendiri merupakan faktor pembawa sifat keturunan yang dapat dijumpai di dalam kromosom. Tetapi, susunan gen akan memberi penampakan baik anatomi ataupun fisiologi. Pada setiap organisme, bila susunan berbeda, maka penampakannya pun akan berbeda pada satu sifat atau bahkan secara keseluruhan. Keanekaragaman ini mencakup mudah dikenali dengan ciri yang memiliki lebih jelas nama ilmiah, serta perbedaan morfologi yang tidak terlalu mencolok. Biasanya, keanekaragaman hayati tingkat gen disebut sebagai varietas. Berikut ini contoh keanekaragaman pada tingkat genetik. Yang pertama, contoh keanekaragaman gen pada hewan adalah pial pada ayam atau Bolus. Semua ayam memiliki pial, namun pial pada ayam berbeda-beda karena setiap ayam memiliki gen yang berbeda-beda, sehingga bentuk pial pada ayam berbeda juga. Yang kedua, contoh keanekaragaman gen pada tumbuhan adalah bunga mawar. Bunga mawar memiliki banyak ragam warnanya, ada merah, putih, hijau, kuning, dan masih banyak lagi. Karena hal ini disebabkan bunga mawar memiliki gen yang berbeda-beda. Apa sih hubungan biodiversitas dengan keanekaragaman genetik? Biodiversitas mencakupi seluruh keragaman kehidupan di bumi yang terdiri dari keanekaragaman spesies, ekosistem, dan genetik. Keanekaragaman genetik adalah variasi dalam materi genetik di dalam dan antar individu atau suatu spesies. Hubungan antar keduanya sangat erat karena keanekaragaman genetik merupakan bagian penting dari biodiversitas. Variasi genetik dalam suatu spesies memungkinkan individu beradaptasi dengan perubahan lingkungan, meningkatkan ketahanan terhadap penyakit dan mencegah kepunahan. Tanpa keanekaragaman genetik yang cukup, spesies akan lebih rentan terhadap hama dan penyakit dan kehilangan kemampuan untuk bertahan hidup yang pada akhirnya dapat mengurangi biodiversitas secara keseluruhan. Faktor apa saja sih yang mempengaruhi biodiversitas? Yang pertama, mutasi. Mutasi adalah perubahan dalam urutan DNA yang dapat terjadi secara alami atau karena faktor eksternal, seperti radiasi atau bahan kimia. Mutasi ini bisa menghasilkan variasi genetik baru dengan menghasilkan alel atau varian gen baru yang belum ada sebelumnya. Beberapa mutasi bersifat netral, sementara yang lain dapat memberikan keuntungan atau kerugian bagi individu yang membawa mutasi tersebut. Kedua, rekombinasi genetik. Rekombinasi genetik adalah proses alami yang terjadi selama pembentukan sel kelamin atau gamet, yaitu ketika kromosom dari kedua orang tua berinteraksi dan bertukar segmen. Proses ini menghasilkan kombinasi gen yang berbeda dari kedua induknya, sehingga setiap keturunan memiliki set gen yang unik.
Konservasi meningkatkan variasi genetik dalam populasi karena menciptakan kombinasi baru alel yang dapat menghasilkan karakteristik yang berbeda dan mungkin menguntungkan. Yang ketiga, aliran gen atau migrasi genetik. Aliran gen terjadi ketika individu dari satu populasi berpindah ke populasi lain dan berinteraksi secara reproduktif. Migrasi ini dapat membawa alel baru ke dalam populasi yang baru sehingga meningkatkan keragaman genetik di dalam populasi tersebut. Yang keempat, genetic drift atau derivisasi genetik. Generative drift adalah perubahan acak dalam frekuensi alel dalam populasi, terutama pada populasi kecil. Peristiwa acak seperti bootleg event atau penurunan drastis jumlah individu dalam populasi atau founded event pembentukan populasi baru oleh individu yang terbatas dapat menyebabkan perubahan signifikan dalam variasi genetik suatu populasi tanpa ada seleksi alam. Dan yang terakhir, seleksi alam. Seleksi alam adalah proses di mana individu yang memiliki sifat atau variasi genetik yang lebih sesuai dengan lingkungan mereka akan memiliki peluang lebih besar untuk bertahan hidup dan berkembang biak. Meskipun seleksi alam sering menghapus variasi genetik yang tidak menguntungkan, ia juga dapat mempertahankan atau bahkan memperkenalkan variasi genetik baru, terutama ketika terjadi perubahan lingkungan atau tekanan seleksi yang baru. Dampak dari keanekaragaman genetik ada dua, yaitu positif dan negatif. Yaitu yang positif dan negatif. Yang pertama, meningkatkan kemampuan beradaptasi. Meningkatkan daya tahan terhadap penyakit. Kedua, meningkatkan daya tahan terhadap penyakit atau perkawinan sedara. Mencegah dampak dari keanekaragaman genetik ada dua, yaitu positif dan negatif. Yang keempat, mendukung keseimbangan ekosistem, dan yang kelima, pemulihan tanaman dan hewan yang lebih baik. Yang keempat, mendukung keseimbangan. Sedangkan yang negatif, yang pertama, kepunahan spesies, kedua, rentan terhadap penyakit dan hama, yang ketiga, masalah reproduksi, keempat, penurunan kesehatan populasi, yang ketiga, masalah kesehatan populasi, keempat, kelima, kehilangan fungsi ekosistem dan kerusakan pada tanaman dan hewan budidaya. Kelima, kehilangan upaya yang dapat dilakukan pada keanekaragaman genetik. Menjaga keberlanjutan kehidupan dunia. Keanekaragaman genetik mendukung kemampuan spesies untuk bertahan hidup, beradaptasi dan kemampuan keseimbangan ekosistem. Oleh karena itu, upaya pelestarian keanekaragaman ekosistem dapat untuk mencegah kerusakan hilangnya variasi spesies adalah olah upaya hilangnya variasi keanekaragaman genetik adalah beberapa upaya pelestarian yang dapat kita lakukan pada keanekaragaman genetik. Upaya pelestarian keanekaragaman genetik sangat penting. Pelestarian keanekaragaman genetik sangat penting untuk menjaga keberlanjutan. Yang pertama, konservasi di alam atau in situ. Konservasi in situ adalah pelestarian spesies dan habitatnya secara langsung di alam, di mana spesies hidup dan berkembang biak secara alami. Upaya ini mendukung kelangsungan hidup spesies dalam ekosistem aslinya, seperti melalui pembentukan taman nasional, cagar alam, dan restorasi ekosistem. Kedua, konservasi luar alam atau ex situ. Konservasi luar alam melibatkan pelestarian spesies di luar habitat alami. Yang kedua, konservasi luar alam atau fasilitas pemulihan. Upaya ini penting untuk melindungi spesies yang terancam punah atau yang keanekaragaman genetiknya terancam punah. Contoh, kebun raya dan kebun fasilitas menanam dan merawat spesies tanaman langka dan terancam punah untuk menjaga keragaman genetik tanaman tersebut. Yang pertama, konservasi di alam atau in situ. Konservasi in situ adalah pelestarian spesies dan habitatnya secara langsung di alam, di mana spesies hidup dan berkembang biak secara alami. Upaya ini mendukung kelangsungan hidup spesies
spesies. Yang ketiga, pengelolaan populasi. Menghindari perkawinan sedara dengan pengelolaan pemeliharaan yang cermat dan memindahkan individu antar populasi terisolasi untuk meningkatkan variasi genetik. Keempat, pendidikan dan kesadaran masyarakat. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kesadaran keanekaragaman genetik dan melibatkan mereka dalam program konservasi. Contohnya, menjaga masyarakat untuk mengingatkan mereka dalam program konservasi. seperti penanaman pokok, Mengajak masyarakat pemantauan spesies untuk terlibat langka, dalam atau program pengelolaan tanaman konservasi kota. seperti penanaman Yang ketiga, pokok, pengelolaan pemantauan populasi. spesies langka, Menghindari atau perkawinan pengelolaan sedara tanaman dengan pengelolaan tanaman kota. pemeliharaan. Yang kelima, praktik pertanian dan kehutanan berkelanjutan. Menggunakan metode ramah lingkungan untuk mengurangi kerusakan habitat dan menjaga keberagaman genetik pada tanaman dan hewan budidaya. Contohnya, mengurangi penggunaan pestisida dan pupuk kimia yang dapat merusak habitat alami dan mengurangi keberagaman genetik spesies liar. Pendekatan ini lebih mengutamakan keberlanjutan dan kesehatan tanah. Studi kasus pada keanekaragaman genetik, yaitu keanekaragaman genetik tanaman padi di Asia. Latar belakangnya, tanaman padi merupakan bahan pangan utama bagi lebih dari setengah populasi dunia, khususnya di Asia. Namun, keanekaragaman genetik padi, terutama varietas yang dibudidayakan secara luas, semakin berkurang karena ketergantungan pada beberapa varietas unggul yang memiliki sedikit variasi genetik. Masalah yang ada yang pertama itu monokultur dan ketergantungan pada varietas tunggal. Sebagian besar tanaman padi yang dibudidayakan adalah varietas unggul yang sangat seragam secara genetik yang rentan terhadap serangan hama dan penyakit. Yang kedua, pengaruh perubahan iklim. Tanaman padi yang memiliki keragaman genetik rendah menjadi kurang mampu beradaptasi dengan perubahan iklim, seperti kekeringan atau banjir yang lebih intens. Dampak dari itu yang pertama, krisis ketahanan pangan. Ketergantungan pada varietas tunggal dapat menyebabkan kegagalan panen besar-besaran jika penyakit atau kondisi lingkungan yang ekstrim menyerang tanaman. Kedua, kerentanan terhadap perubahan iklim. Ketika kondisi lingkungan berubah, keragaman genetik yang terbatas dapat mengurangi ketahanan tanaman terhadap suhu yang lebih tinggi, perubahan curah hujan, atau pola cuaca yang tidak menentu. Upaya yang dapat dilakukan yang pertama, pengembangan varietas baru. Penelitian dilakukan untuk mengembangkan varietas padi yang lebih beragam secara genetik dan lebih tahan terhadap penyakit, serta mampu beradaptasi dengan perubahan iklim. Yang kedua, konservasi padi lokal. Beberapa program konservasi bertujuan untuk melestarikan varietas padi lokal yang memiliki ketahanan terhadap kondisi lingkungan tersebut. Yang ketiga, penyuluhan kepada petani. Meningkatkan kesadaran petani tentang pentingnya menggunakan berbagai varietas padi untuk mengurangi resiko kegagalan panen dan memperbaiki ketahanan pangan. Dan dapat disimpulkan dari presentasi saya bahwa keanekaragaman hayati mencakupi variasi genetik, spesies, dan ekosistem di suatu wilayah. Keanekaragaman genetik sebagai dari keanekaragaman hayati merujuk pada variasi gen dalam suatu spesies yang memungkinkan spesies beradaptasi dengan perubahan lingkungan dan meningkatkan ketahanan terhadap penyakit. Keanekaragaman genetik ini penting untuk kelangsungan hidup spesies dan keberlanjutan ekosistem. Faktor yang mempengaruhi keanekaragaman genetik antara lain mutasi, rekombinasi genetik, aliran gen, genetic drift, dan seleksi alam. Dampak positifnya mencakup kemampuan beradaptasi, daya tahan terhadap penyakit, serta mendukung keseimbangan ekosistem. Sebaliknya, kehilangan keanekaragaman genetik dapat menyebabkan kepunahan spesies, rentan terhadap penyakit, dan mengganggu fungsi ekosistem. Dan pelestarian keanekaragaman genetik dapat dilakukan melalui konservasi in situ dan ex situ
pengelolaan populasi, pendidikan masyarakat, serta praktik pertanian dan kehutanan berkelanjutan. Salah satu contoh nyata adalah pelestarian keanekaragaman genetik pada tanaman padi yang penting untuk mengatasi krisis ketahanan pangan dan perubahan iklim. Sekian dari presentasi saya ucapkan terima kasih.